nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 224111013 dari Prodi Manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema analisis laporan keuangan. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan berisi informasi keuangan di suatu masa akuntansi, yang nantinya akan dipakai dalam menggambarkan hasil kinerja perusahaan. Laporan keuangan sendiri menjadi bagian dari proses pelaporan keuangan. Kegiatan ini biasanya dikerjakan oleh pihak audit di lembaga pemerintah, firma, akuntan, dan lembaga lainnya. Tujuannya adalah memastikan akurasi serta tujuan terkait pembiayaan, pajak, atau investasi. Pada dasarnya, laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Jenis-jenis ini berguna menjadi sumber informasi. Laporan tersebut juga akan dipakai oleh perusahaan atau stakeholder, misalnya investor. Informasi di dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi akurat, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan untuk memeriksa laporan secara menyeluruh. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan. Tujuan utama dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan keputusan strategis secara dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting mengapa analisis ini penting. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memahami potensi perusahaan untuk melunasi utang dan bunga, baik jangka panjang atau jangka pendek. Memahami potensi perusahaan dan pemanfaatan aset untuk menghasilkan keuntungan, mengetahui perubahan dalam posisi keuangan di suatu periode, memproyeksikan seperti apa bisnis yang berjalan di periode selanjutnya, menilai kinerja bisnis di periode yang sedang berjalan, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan nilai kompetitor, mengidentifikasi bagian keuangan yang mengalami kendala, menjadi bahan pertimbangan untuk investor semisal ingin melakukan investasi di perusahaan tertentu, menjadi bahan acuan pemerintah dan menetapkan nilai pajak yang harus dibayarkan perusahaan, menentukan perkembangan yang dialami perusahaan, mengalami seberapa besar kerusakan yang terjadi. Jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Pada awal pembahasan disebutkan bahwa ada sejumlah jenis laporan yang dapat dianalisis. Dalam menganalisis, pihak akuntan atau pemilik perusahaan harus menggunakan metode beberapa pada laporan keuangan berbeda. Ada beberapa jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis, antara lainnya yang pertama neraca. Di bidang akuntansi, neraca merupakan laporan keuangan perusahaan, di mana di dalamnya adalah informasi aset, kewajiban pembayaran ke pihak terkait mengenai operasional, serta modal periode tertentu. Komponen yang ada di dalam neraca adalah data histori aktiva. Data histori tersebut berisi mengenai semua sumber modal atau keuangan, baik dari pemegang modal atau utang kewajiban. Neraca bisa disusun menjadi dua format, yakni bentuk T, sekontro, dan bentuk laporan stafel. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan ini akan memperlihatkan situasi finansial perusahaan, apakah sedang dalam kondisi rugi atau untung. Biasanya, ada banyak catatan kerugian dan keuntungan perusahaan di dalam laporan ini. Catatan tersebut diperoleh hasil penjualan produk serta beban yang dikeluarkan perusahaan. Laporan ini umumnya dibuat di akhir periode perhitungan akuntansi atau akhir tahun. Laporan laba rugi juga dapat mempermudah investor saat mempelajari dan memahami kinerja suatu perusahaan. Format laporan ini ada dua, yakni bentuk langsung single step serta bentuk bertahap multi step. Bentuk langsung artinya semua kategori pendapatan serta beban dihitung sekaligus, lalu diperoleh nominal laba atau rugi. Sementara pada bentuk bertahap harus dilakukan pengelompokan terlebih dahulu terhadap kategori pendapatan serta beban. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Laporan ini akan memperlihatkan akuntan atau manajer seperti apa kas perusahaan dipakai selama ini. Ini berarti manajer bisa memantau semua sumber serta bagaimana penggunaan dana perusahaan. Laporan ini termasuk krusial dalam analisis laporan keuangan karena adanya arus kas bisnis, disebut juga sebagai laporan arus kas. Di dalamnya terbagi menjadi 3 kegiatan utama, di antaranya adalah aktivitas pendanaan, operasi, dan investasi. Dan yang keempat, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal akan menunjukkan penurunan atau peningkatan modal bersih di suatu periode. Pembuatan laporan ini memerlukan laporan laba rugi.
Ini disebabkan karena akuntan harus memperhatikan nominal modal pada akhir periode sesudah dikurangi rugi atau laba perusahaan. Metode analisis laporan keuangan. Dalam menganalisis laporan keuangan, ada dua metode dalam menganalisis. Metode pertama adalah metode horizontal dan yang kedua adalah metode vertikal. Yang pertama, analisis horizontal. Metode analisis horizontal merupakan metode dengan melakukan perbandingan tiap pos yang sama dalam laporan keuangan dengan periode berbeda. Biasanya, perbandingan yang akan dianalisis berdasarkan 2 atau 3 periode lebih awal. Metode ini juga kerap diaplikasikan dengan membandingkan persentase kenaikan dan penurunan pos-pos keuangan dari periode yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, metode ini kerap disebut metode dinamis. Ada sejumlah metode lain yang diterapkan dalam analisis horizontal ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis tren atau indeks. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan dalam posisi keuangan. Disebut juga sebagai analisis time series. Jenis ini dapat membantu manajer dalam memutuskan bentuk kinerja perusahaan dari periode ke periode. Analisis ini akan digambarkan dalam presentasi dan indeks. Gambaran indeks dilakukan jika analisis membandingkan laporan lebih dari 2 periode. Analisis ini juga diambil dari data historis laporan keuangan serta data perkiraan performa atau rencana perusahaan di masa depan. Salah satu cara populer dalam mengerjakan analisis ini adalah dengan analisis rasio keuangan. Contoh rasio paling umum adalah rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio efisiensi, serta rasio solvabilitas. Metode ini diperoleh dari indeks laporan keuangan yang dipilih menjadi tahun dasar. Umumnya, tahun dasar yang ditetapkan ditandai sebagai indeks 100. Kemudian, tulis metode tren serta indeks laporan keuangan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan dasar. Tahun dasar biasanya adalah tahun awal atau tahun representatif di periode yang akan dianalisis. Yang kedua, tentukan indeks 100 pada tahun dasar untuk setiap pos pada tahun dasar. Yang ketiga, lakukan analisis pada pos-pos di periode laporan. Kemudian bandingkan dengan pos-pos sama pada laporan keuangan di tahun besar. Yang keempat, saat menghitung rasio tren, biasanya tidak harus menghitung semua pos pada laporan neraca dan laporan laba rugi. Tujuan utamanya perhitungan rasio adalah membandingkan pos-pos yang berhubungan informasinya dengan pos lain. Yang kedua, analisis sumber dan modal kerja. Teknik analisis laporan keuangan ini umumnya dipakai bila ingin mencari tahu sumber serta alokasi modal perusahaan, sekaligus faktor yang memberikan pengaruh saat terhadap perubahan. Yang ketiga, analisis perubahan laba kotor. Metode ini digunakan ketika perusahaan ingin mencari tahu faktor penyebab dalam perusahaan laba kotor dari periode ke periode lain. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan kas. Analisis ini biasanya dipakai ketika perusahaan ingin mencari tahu kondisi kas, sekaligus faktor penyebab adanya perubahan dalam kas di suatu periode. Dan metode yang kedua adalah analisis vertikal. Metode dalam analisis laporan keuangan berikutnya adalah analisis vertikal. Analisis ini kerap dipakai ketika melakukan perbandingan terhadap pos keuangan berbeda di suatu laporan sama dan di periode yang sama pula. Metode ini kerap dikatakan sebagai metode statis. Analisis vertikal ini dibagi beberapa bagian, di antara lainnya yaitu yang pertama, analisis common size. Analisis ini bekerja dengan membandingkan pos-pos di laporan berdasarkan persentase di suatu periode tertentu. Laporan yang akan dianalisis umumnya ialah laporan neraca dan laporan laba rugi. Biasanya laporan laba rugi akan digambarkan dengan presentase. Yang kedua, analisis break-even. Analisis titik impas atau break-even merupakan analisis yang kerap dipakai dalam menetapkan tingkat pendapatan yang harus diraih oleh perusahaan. Analisis ini akan mendukung analisis terhadap penjualan produk dari segi kuantitas atau jumlah yang harus diperoleh di suatu periode. Tujuan analisis ini adalah mendorong pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan strategi dalam berbisnis. Hal ini akan berujung pada perolehan keuntungan sekaligus meminimalisir resiko kerugian.
Yang ketiga, analisis rasio keuangan. Metode analisis laporan keuangan ini dipakai dalam menilai sebuah kinerja bisnis dari pos-pos laporan keuangan di suatu periode. Ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan strategi di periode selanjutnya, serta meninjau kembali perihal sumber daya yang dimiliki perusahaan. Terdapat 4 indikator dalam melakukan analisis rasio keuangan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek melalui perbandingan efek kas serta hutang piutang jangka pendek. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban jangka panjang melalui perbandingan semua beban utang terhadap modal atau aset. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Rasio ini berperan dalam mengukur kekuatan perusahaan dalam memperoleh laba berkaitan dengan nilai aktiva, penjualan, serta modal. Rasio yang terakhir, keempat, rasio aktivitas. Rasio ini berperan dalam mengukur efektivitas perusahaan ketika memanfaatkan aset untuk diubah menjadi laba atau keuntungan.